Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Alfian Andriawan dengan NIM 670518465 dari kelas D3 TT gabungan 04. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan beberapa hal. Yang pertama, bagaimana kita membuat server VoIP menggunakan Trixbox. Kemudian nanti kita akan membuat komunikasi antara PC dengan handphone menggunakan software Zwiper dengan metode VoIP dengan menggunakan server VoIP yang telah kita buat tadi menggunakan Trixbox. Kemudian yang terakhir kita akan melakukan capture data-data panggilan, bukan data panggilan, protokol yang dapat di capture nanti menggunakan software Ethereal dari komunikasi antar dua device tadi. Nah, seperti itu. Nah, jadi yang perlu kita butuhkan itu yang pertama kita perlu OX Trixbox sebagai server VoIP-nya. Kemudian kita butuh Zwiper sebagai software yang digunakan untuk melakukan panggilan, baik itu berupa video, suara, maupun chat. Kemudian ada yang terakhir software Ethereal itu untuk melakukan capture data. Nah, seperti itu. Nah, jadi step pertama itu kita buka dulu virtual machine kita. Nah, jadi kita akan melakukan config terhadap Trixbox atau VoIP server kita. Nah, kita tunggu saja karena ini proses bootingnya lumayan lama. Kita pilih yang best. Nah, sambil menunggu, saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu Trixbox. Nah, jadi Trixbox ini merupakan server VoIP yang sudah menyatu dengan sistem operasi Linux dan OS. Nah, seperti itu. Nah, jadi kita bisa menggunakan Trixbox ini untuk keperluan server VoIP maupun PBX. Nah, jadi Trixbox ini juga bersifat open source dan sangat mudah digunakan karena memiliki GUI. Berbeda dengan Asterisk yang tampilannya berupa command line interface. Kalau Trixbox ini dia graphic user interface. Nah, sambil menunggu ini kita buka command prompt dulu untuk melihat IP kita. Jadi untuk men-setting Trixbox ini, IP yang ada pada Windows kita harus disamakan dengan IP yang ada pada Trixbox kita. Nah, di sini saya IP-nya 192.168.43.166. Oke. Nah, jadi untuk pembuatan video kali ini guna untuk guna untuk keperluan ujikom. Di sini yang pertama itu syaratnya yang pertama klien 1 merupakan 4 digit angka terakhir pada NIM masing-masing. Nah, di sini kan NIM terakhir saya 4065, kemudian klien 2 itu kebalikannya berarti 5604. Nah, jadi nanti kita akan membuat dua klien yang bisa saling berkomunikasi. Nah, seperti itu. Kemudian nah, sudah masuk ya. Kita coba login dulu. Kemudian masukkan password sesuai yang teman-teman sudah config pada saat penginstalan Trixbox ini. Oke, sudah masuk ya. Jadi untuk melakukan config pada Trixbox ini, kita masukkan komen itu system config network. Nah, setelah masuk, kita pilih yang edit device, kemudian kita pilih yang ini. Sesuai itu tergantung ini ya, driver teman masing-masing. Nah, di sini di static IP-nya kita terserah mau berapa, tapi dia host address-nya harus sama dengan yang
yang tadi, yang kita cek di Windows, yang di sistem operasi masing-masing teman-teman. Nah, di sini saya pilih 192.168.43.4.65. Nah, kemudian netmasknya dan default gateway IP-nya disamakan saja dengan yang ada pada command prompt tadi. Nah, ini ya. Nah, ini berfungsi untuk nanti kita dapat mengakses atau ya benar mengakses GUI Trixbox sendiri nanti. Nah, jadi nanti kita bisa lakukan config server VoIP-nya di web browser menggunakan static IP ini. Kalau sudah kita oke saja, kita save. Kita save. Kemudian kita reboot. Nah, teman-teman tunggu saja. Ini proses rebootnya agak lama. Oke, sambil menunggu itu, kita buka web browser kita. Kemudian kita ketikkan static IP yang sudah kita tadi setting di Trixbox kita. Di sini saya tadi setting 192.168.43.65. Nah, ini ya. Nah, di sini untuk static IP-nya tidak di ini ya, tidak dirincikan, jadi bebas. Ini gitu saja. Oh iya, sambil menunggu lagi, saya mau menjelaskan sedikit tentang Zwiper. Nah, jadi Zwiper ini, mana Zwiper? Nah, jadi Zwiper ini merupakan software yang bisa kita gunakan untuk melakukan panggilan VoIP. Tidak hanya panggilan VoIP, bisa juga panggilan video dan juga chat. Jadi berbasis VoIP, Voice over Internet Protocol. Nah, jadi panggilannya itu memanfaatkan paket-paket. Jadi bukan seperti telepon konvensional yang menggunakan pulsa. Jadi nanti setiap setiap user itu dia memiliki IP masing-masing. Nah, jadi bukan nomor telepon lagi. Seperti itu. Oke, kita coba login kembali. Mohon maaf ya kalau misalnya ada noise, soalnya di sini lagi hujan, lagi hujan deras. Ini nggak tahu kedengaran nggak ya kalau suara hujannya. Oke, sudah ini ya, sudah login. Nah, ini tadi ya kita buka URL-nya menggunakan static IP yang kita sudah setting tadi. Langsung enter saja. Coba saya cek dulu aspek penilaiannya seperti apa. Oke. Nah, sudah masuk ya. Kemudian kita masuk ke ini kan di user mode ya. Kita switch. Ini nama penggunanya main. Titik, kemudian sandinya itu password. Kenapa begitu? Itu dari settingan dari Trixbox-nya sendiri. Settingan defaultnya lah. Nah, di sini kita sudah masuk ke admin mode. Di sini kita sudah bisa melakukan konfigurasi terhadap VoIP server kita.
Oke, di sini kita coba buat extension baru atau user baru. Kita masuk ke PBX, kemudian PBX setting. Di sini sudah ada dua extension yang terbuat. Kita buat lagi. Kita pilih extension. Nah, ini ada client 1, client 2. Coba kita sebenarnya kita bisa hapus ya kalau nggak salah. Ini ada delete extension. Kemudian ini juga kita hapus saja. Nah, kemudian kita buat baru dengan ketentuan yang sudah ditentukan tadi. Client 1. Di sini user extensionnya tadi sesuai 4 digit angka terakhir NIM 1065. Ini untuk client 1. SIP aliasnya juga kita masukkan client 1 ya. Kemudian untuk secretnya kita samakan saja dengan user extension biar lebih mudah. 4065. Oke, kalau sudah kita langsung submit saja. Kemudian kita buat untuk klien kedua. Jadi kebalikan dari klien 1 ya. Untuk user extensionnya 5604. Benar ya? Ya benar. Kemudian display name-nya kita masukkan saja klien 2. Untuk SIP aliasnya kita samakan saja klien 2. Kemudian secretnya sama ya, kita samakan dengan mana ya? Nah ini 5604. Kemudian kalau sudah kita submit. Nah, sudah terbuat ya 2. Nah, sebenarnya di sini kita bisa lakukan setting untuk dapat melakukan panggilan video. Sebentar, kita apply dulu. Apply configuration. Nah, kalau sudah itu kita bisa melakukan menambahkan script agar kita dapat melakukan panggilan video di Zuiper. Tapi di sini di Zuiper kita tidak pro ya. Zuiper softwarenya tidak pro, harus dibeli dulu agar dapat melakukan panggilan video. Sebenarnya bisa. Kita masuk ke config file editor. Kemudian kita cari file yang namanya sipconf.conf. Kemudian nanti kita tambahkan 3 baris komen yang dapat memungkinkan, yang dapat membuat kita dapat melakukan panggilan video seperti itu. Oh, ini kenapa begini? Kita harus buka di tab baru. Nah ini ya scriptnya. Jadi cuma 3 baris, video support sama dengan yes, allow sama dengan H263, allow sama dengan H263P. Kemudian kita update. Nah, untuk konfigurasi di Trixbox-nya sendiri sudah selesai. Jadi kita sudah membuat dua extension yang nanti bakal bisa saling terhubung satu sama lain. Coba kita lakukan konfigurasi lagi untuk Zuiper-nya.
Kita buka zipper yang di laptop dulu dan kita coba buka juga yang di HP ya. Nah, jadi ini yang untuk di HP karena saya sudah memasukkan extension yang klien yang sudah kita hapus tadi, yang 112 itu. Nah, di sini dia bakal registrationnya valid karena tadi sudah dihapus. Nah, kita bisa hapus yang ini, kemudian kita masukkan yang baru tadi. Kita masuk ke setting, kalau tidak salah. Sebentar. Oh, di akun. Nah, di sini ya, kita bisa hapus yang ini. Kemudian kita bisa tambahkan baru ya. Sini. Nah, untuk username-nya sendiri, kita masukkan tadi sesuai yang user extension-nya. Kita terserah, yang di HP itu mau klien 1 atau klien 2, terserah. Nah, jadi kita coba masukkan yang di HP itu klien 2 ya. Jadi tadi itu dia user extension-nya itu mana ya? Dia 5604. Kita masukkan saja 5604. Untuk secretnya sama 5604. Kemudian untuk hostname or providernya itu kita masukkan IP yang sudah kita setting tadi di static IP yang sudah kita setting di Trixbox. Nah, 192.168.43.65. Kemudian kita next. Untuk ini authentication username dan outbound proxy-nya kita skip saja. Nah, nanti kalau tandanya dia berhasil untuk IPUDP-nya itu nanti bakal found. Kemudian kita finish. Nah, ini ya akun is ready. Kelihatan nggak? Akun is ready. Kita switch ke yang ini. Nah, jadi sudah yang di HP sudah ini ya, sudah kita setting. Kemudian kita coba setting yang di laptop. Ini kita continue as a free user. Kita tunggu saja. Nah, ini kita hapus saja juga yang ini. Yang user extension yang ini ya, yang sudah kita hapus tadi di GUI-nya Trixbox. Ini kita cancel update dulu. Kita masuk ke setting, kemudian ke akun. Yang ini kita pilih. Kemudian kita hapus. Yes. Nah, kita masukkan untuk klien 1. Klien 1 tadi dia user extension-nya dia 4065. Untuk passwordnya atau secretnya sama saja. Kita samakan agar lebih mudah tadi ya. 4065. Kemudian kita login. Sama ya. Static IP yang di Trixbox tadi. Agar dua klien ini dapat melakukan panggilan. 168.43.65. Kemudian kita next. Ini di skip. Oke, found. Kemudian kita next. Nah, langsung saja kita coba tes ya. Sebentar. Sebelum kita tes, kita buka Ethereal-nya dulu. Untuk melakukan capture. Atau menangkap data-data panggilan yang kita lakukan. Nah, ini gini aja coba. Nah, kita coba lakukan panggilan dari klien 2 ke klien 1 ya. Kita coba panggil 4065. Nah, masuk ya. Ini. Dari klien 2.
Coba kita angkat. Halo. Nah, masuk. Sambil ini apa namanya? Sambil kita melakukan panggilan ini kita capture ya menggunakan Ethereal. Kita ini dulu klik yang ini. Kemudian kita prepare. Kemudian kita lakukan capture selama 1 menit saja. 1 menit ya. Start. Nah, jadi pada proses ini nanti Ethereal ini akan melakukan capturing terhadap panggilan yang klien 2 lakukan terhadap klien 1. Di sini kita bisa lihat dia protokol-protokol yang digunakan. Dia cuma menggunakan berapa ini? Ada 3 ya, ada 3 protokol. Yang lebih banyak itu dia menggunakan protokol UDP. Oke, di sini kita tunggu saja selama 1 menit. Nah, sudah berhasil ya. Kita tutup saja panggilannya karena ini agak mengganggu suara saya. Oke. Nah, step terakhir kita akan lakukan analisis terhadap data-data yang sudah kita capture ini. Sebenarnya di sini kita bisa lihat untuk apa namanya? Untuk protokol-protokol yang digunakan. Ini ya. Kita bisa filter di sini. Oh, enggak gini caranya. Kita bisa filter ya atau klasifikasikan di sini. Gini. Kemudian kita bisa lihat di sini dia apa? Alamat IP yang menelpon dari mana, kemudian destination-nya di IP berapa. Nah, kan tadi pada VoIP sendiri ini, panggilan VoIP ini kan menggunakan IP. Nah, jadi kita bisa lihat IP yang menelpon dari mana, IP yang ditelepon, IP berapa, seperti itu. Jadi di sini ada beberapa data-data yang bisa kita lihat, yang bisa kita analisis. Kemudian di sini kita mau convert dulu protokol-protokol ini menjadi protokol RTP agar kita nanti bisa save menjadi file Excel. Nah, di sini agar kita bisa nanti show all stream untuk protokol RTP. Caranya itu pertama kita decode as dulu. Kita decode yang UDP tadi, protokol UDP menjadi protokol RTP. Nah, ini kita apply. Dan nah, sudah berubah ya yang protokol UDP tadi menjadi protokol RTP. Mana sih? Sebentar. Oh, ini beberapa doang ya yang berubah ya. Nah, ini ya, kita bisa lihat protokol RTP-nya. Kemudian kita bisa lakukan oh ya, sebelum itu kita bisa lihat di summary sini untuk data lebih lengkapnya. Nah, ini kita bisa lihat di sini filenya, kemudian waktunya di device mana, kemudian di traffic sendiri ini yang lebih penting.
kita bisa lihat paket yang dikirim itu ada berapa. Kemudian average paket per detiknya itu berapa dan lain-lain. Kita bisa lihat di sini. Untuk mengukur quality of service-nya sendiri ada caranya. Tapi untuk modul 4 dan modul 5 sendiri ini di sini tidak dijelaskan ya. Untuk itu cuma disuruh untuk convert ke save ke file Excel saja. Oke, kita bisa lihat di sini. Setelah itu kita bisa pilih RTP, kemudian show all stream. Nah ini ya, untuk panggilannya ada dua. Yang pertama itu dari IP ini ke IP ini dan IP yang ini ke IP yang ini sama aja ya, kebalikannya doang. Nah kita bisa save as. Modul bukan ujicom ini, ujicom 2.csv. Jangan lupa .csv agar dia tersimpannya sebagai file Excel. Kita oke saja. Tadi tersimpan di mana ya? Bentar. Oh, di service. Kita coba cek ya. Nah ini ya, mana tadi itu? Ini. Biasanya itu nanti dia filenya bakal bahasa alien kayak gini ya, kayak gini. Caranya itu kita harus masuk ke etherealnya dulu. Bentar. Kita coba ini lagi. Nah ini ya, save as CSV. Kemudian kita tulis ulang ujicom 2 fix biar namanya tidak sama .csv. Kemudian kita oke. Nah ini bahasanya nggak bakal jadi bahasa alien. Coba kita cek. Nah ini ya, kita bisa lihat di sini data-datanya. Untuk protokol RTP sendiri, di sini kita bisa lihat jitternya berapa, delta sequence IPv marker dan lain-lainnya. Kemudian linknya juga bisa kita lihat di sini. Nah, jadi kita bisa analisis sendiri dari sini. Mungkin seperti itu saja ya. Kalau saya lihat dari aspek evaluasinya dan syarat-syarat untuk videonya cuma itu ya. Tadi. Ya, cuma itu. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.